Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sekarang kita sudah berada di depan komplek makam Mbah Siwodipo, tepatnya di Dusun Gelap, Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat. Saya tidak sendiri di sini, saya tetap ditemani Kak Budi dari Wong Kuno. Kita eksplor ke dalam. Sebenarnya dulu saya pernah ke sini karena yang kita eksplor atau yang kita kulik itu adalah sisa-sisa peninggalan masa Hindu Buddha, masa Hindu. Yang kita eksplor itu peninggalan masa Hindu, karena ada beberapa komponen batuan yang ada sangkut pautnya dengan bangunan candi. Nah, untuk sekarang ini kita eksplor makam Mbah Siwodipo dari era siapakah beliau. Yang jelas di sini kita sinau maesan atau sinau kijing. Kijing miring. Nah, itu ada tata cara sebelum kita masuk ke komplek makam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum walahikuna nas'alullaha lana walakumul afiyah. Ya. Intinya assalamualaikum. Nah, anggap saja ini merupakan revisi sebuah postingan yang sudah dulu saya lakukan. Yang pertama untuk apa ya, tentang situs tinggalan Hindu. Nah, di sana nanti ada apa. Terus yang vlog kedua itu mengungkap makam, mempelajari nisan, tapi saya salah sebut ya, walaupun ada perkembangan juga dari saya. Nah, nanti kita lihat tipe-tipe nisannya seperti apa. Nah, ini makam Mbah Siwodipo. Nah, oh, ada yang ziarah. Ada yang ziarah. Ini makam Mbah Siwodipo, tapi di dalam baru ada orang yang sedang tawasul. Nah, kita mengupas ini aja. Nah, ini sebutannya makam sepuh juga, tapi eranya tahun 1800-an. Ini namanya Langgam Pakubuanan Surakarta. Nah, seperti ini. Pakubuanan itu identik dengan miniatur batik Truntum, di mana batik Truntum adalah merupakan identitas dari Yogyakartanan. Ini yang namanya tumpal, dan ini kurawal terbalik. Nah, ini namanya kaki. Yang ini namanya kaki. Ini tumpal, ini kurawal terbalik, atau identik dengan batik Truntum miniaturnya. Saya juga kurang begitu paham karena ahli warisnya mungkin sudah tidak ada. Ini makam siapakah, dan ini yang kita sebut-sebut sebagai, ini sebenarnya bukan nisan, cuma difungsikan sebagai nisan. Ini merupakan salah satu apa ya, komponen atau salah satu bagian terpenting dari bangunan candi.
Ini namanya lingga patok atau lingga semu. Nah, lingga patok itu apa dan lingga semu itu apa? Lingga patok itu adalah batas, tapal batas tanah sima. Jadi ini fungsinya sebagai tapal batas tanah sima, itu tanah perdikan atau tanah bebas pajak, seperti itu. Di sini juga ada lambang siwanya. Ini di sini tuh ada lambang siwa. Kalau enggak, oh ini mana ya, pokoknya melambangi siwa sini. Oh ini lambang siwa ini. Nah ini, bentar ya, ini lambang siwa. Ini bukan tak gambar karena ini memang ada goresan. Saya cuma memberi keterangan, memperjelas saja dari lambang siwa tersebut. Ini sebenarnya ada goresan, asli goresan, bentuknya palus. Nah, ini adalah lambang siwa karena memang ini merupakan tinggalan masa Hindu. Nah, ini pun tidak asli dari sini. Kalau menurut saya ini merupakan komponen pindahan dari komplek makam Mbah Hasan Munadi. Mungkin jika ditarik berapa meter antara jarak makam Mbah Siwodipo dengan komplek makam Mbah Hasan Munadi, itu ada sekitar ya kurang lebih 500 meteran. Kurang lebih loh, 500 meteran itu kurang lebihnya. Di sini pun juga ada. Sebenarnya ini adalah tempat batas-batas di mana bangunan candi itu berdiri. Biasanya itu ada sekitar 12, ini ada 12 panel, dan di sini pun ada semacam lapik sebagai penempatan ini. Gitu. Kalau batuan ini, jirat ini asli, bukan batu candi, merupakan ini jirat makam, sama dengan seperti ini. Ini penting juga ini. Ini makam orang penting juga karena sudah berjajar makam Mbah Siwodipo di dalam, dan ini mungkin makam-makam istilahnya kayak pengikutnya di sini tuh masih komplit. Nah ini ada keterangan juga yang kemarin saya eksplor, sudah lama sekali, di komplek Mbah Hasan Munadi juga terdapat makam dengan pahatan seperti ini dan jirat seperti ini. Bahkan jirat itu lebih tinggi lagi, lebih tinggi dari ini, kisaran 60 cm dari datar tanah sampai datar jirat bagian penampang atasnya. Dan misalnya seperti ini tanpa tumpal di tengah. Kita nunggu dulu. Apa meh melaku sih kak? Ayo, rono sih kak. Eits. Nah ini ada lagi guys. Malah kemarin aku tidak tahu kalau ini ada. Ini juga ini makam orang sepuh juga ini. Ini makam kompleks sepuh. Nah, bagaimana cara apa ya istilahnya? Meniteni, bahasa Indonesia ini niteni apa kak? Mengira-ngira. Kok mengira-ngira kan ditunjukkan nganu kak, sebuah apa ya, waktu. Cara kita meniteninya antara batu lama dengan batu baru, jika di sini itu ada pahatan, kalau di sini ada arsiran, di sini ada semacam garis-garis, terus di sini agak tajam, berarti itu pahatan baru. Tapi kalau yang ini pahatan lama. Ini pahatan lama. Oh, nah ini baru kak. Beda mbek kae kak. Nah ini baru nah.
Nah, kalau baru yang seperti ini nih loh guys. Nah, ini kan ada arsirannya toh. Ada garis-garis itu. Ini berarti pahatan baru. Ini dipahat menggunakan mesin. Tidak halus. Nah, kalau ini nisan-nisan 1900-an ini. Ini tipe Nissan 1900-an. Itu makam sepuh nih, cuma kuwi wis erane tahun 900-an kuwi ya. 900 ke atas kuwi wisan. Ayo, ada ukirannya ini, kelopak bunga, ceplok piring. Yang sepuh itu cuma di depan sana, di komplek makam Mbah Siwodipo. Pas toh antara makam Siwodipo, nama Siwodipo dengan Nissan, karena memang erane era Diponegoronan. Kalau ini makam ini, oh ini pahatan baru. Oh bukan, ini makam lama ya. Tapi ora sepuh banget sih. Tidak terlalu sepuh. Makam siapa ini? Di bawah pohon apa ini? Bawah pohon aromanis. Tuh, gede loh. Nggak ada lagi sih. Yang paling sepuh ya memang di sana itu Kak, di kompleknya makam Mbah Siwodipo itu. Duh. Ya sana ya Kak. Sana sih di bawah-bawah sana Kak. Ini makam-makam sepuh juga, tapi erane 1900-an ini. Nissan ini 1900. Ini yang beda ini. Ini beda. Ini kalau kita lihat, ini sebenarnya gambar pahatan bunga. Jadi ini kelopak, dan ini apa bagian tengah itu apa namanya? Putiknya. Hampir mirip kuncup cempaka. Ini. Sebenarnya ini Nissan ini tidak pendek. Jika ini dibedol nanti dawa ini. Nissan ini dawa banget ini. Iki jane komplek makam juga ya Kak, ning ora kerawat karo ahli waris e. Ora ono kono Kak. Maisan anyar kabeh to? Anyar. Cicing itu ya, Mas. Eh? Ya, anyar. Oh kayak anyar Kak. Ndi to? Anyar. Anyar pelawas itu. Oh, heeh. Nganu. Ya 1900-an. 1900 ndure.
Wis paling lawas kae tok, Kak. Dhuwur kono kae. Komplek makame Mbah Siwodipo kono. Kae tadi sekilas melihat maesane makam Mbah Siwodipo itu sudah diubah, jiratnya sudah dipermanen dengan cara apa ya istilahnya di semen, dan tidak mungkin wujud pada aslinya, cuma untuk batuannya jiratnya yang asli mungkin ditanam di dalamnya atau ditutup semen, diplester. Kae nisannya juga sudah diganti. Coba nanti kita masuk. Itu ono makam Buddha dhewe, Kak. Iki yo makam iki. Komplek makam iki. Ning cuma nisan-nisane wis ora ono. Silang. Silang. Kita masuk. Kita nunggu setengah jam yo dari tadi. Ada peziarah. Tak tunggu sangat suwe sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum daro qaumin mu'minin wa atkum ma tu'aduna godamu ajjaluna wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nah, ini merupakan komplek makam Mbah Siwodipo. Mbah Siwodipo tadi mendapatkan cerita sedikit dari ibu-ibu yang pulang dari ngarit. Ngarit itu mencari rumput. Saya tadi menyebutnya Siwodipo. Ternyata Siwodipo itu dipergunakan untuk dua nama tokoh. Kalau yang di sini Mbah Siwo, kalau yang Mbah Dipo itu ternyata ayahnya dari Mbah Siwo. Gitu. Cuma semua maesane sudah diganti. Jika melihat tumpalnya sih mungkin ini hanya kemungkinan saja dari pendapat saya. Mungkin maesan-maesan ini sama yang di luar komplek makam ini, di luar halaman komplek makam Mbah Siwo ini, cuma bentuknya saja yang berbeda. Kemungkinan juga Mbah Siwo ini merupakan salah satu tokoh penting yang pertama kali bubak yoso atau babat alas atau membuka di dusun Dinggelap ini. Saya tidak bisa menggambarkan atau menentukan beliau berasal dari era tahun berapa, karena semua maesane sudah diganti. Nah, itulah kesulitan kita jika sudah diganti maesane. Ya, kita dengar-dengar cerita rakyat saja, dan kita juga bisa hanya sekedar bisa mendoakan buat beliau. Apa layaknya kita berada di dalam komplek makam sepuh ini, ya tugas kita mendoakan supaya beliau itu ahlul jannah atau ahli surganya Allah, dan diakui oleh Gusti Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya robbal alamin. Coba kita akan ameh ning Mbah Dipo ra, Kak? Jajal ndelok jajal rono ya. Dan kita coba kita sowan ke
makom Mbah Dipo, ayahnya dari Mbah Siwo. Kita lihat komplek makamnya atau di dalamnya, yang ceritanya dari ibu yang pulang ngarit tadi sudah dibangun. Kita lihat nisannya saja, semoga saja nisannya tidak diubah, dan jika nisannya sudah diubah ya kita tidak explore, kita kesulitan untuk hal itu. Cuma kalau ada beberapa orang atau menginginkan ziarah, jangan melihat siapa yang harus diziarahi. Kalau bisa, entah itu orang penting, entah itu tokoh masyarakat biasa, walaupun kita tidak mengenal beliau dan kita tidak tahu namanya, di dalam tuntunan tawasul itu atau tuntunan tahlil itu sudah diberitahukan tata caranya, ya kita sebut ahli kubur minal muslimin wal muslimat. Insya Allah secara keseluruhan ahli kubur yang berkeyakinan muslim pasti akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan melanjutkan ke makom Mbah Dipo, ayah dari Mbah Siwo. Ya, Pak. Kita sudah berada di depan makam Mbah Dipo, dimana tadi sudah mendapatkan informasi bahwa Mbah Dipo itu merupakan ayah dari Mbah Siwo yang barusan kita eksplor. Dan ternyata maesan juga jiratnya sudah dibangun permanen, yaitu di di plester menggunakan material pasir dengan campuran semen. Jadinya seperti ini. Kalau melihat bentuk nisannya sih, kalau mungkin tidak mengubah nisan tersebut, kalau pendapat saya pribadi, jika nisan itu biarpun diubah tapi bentuk aslinya masih mengikuti bentuk aslinya, berarti makam Mbah Dipo ini adalah langgam Mataram Islam. Langgam Mataram Islam. Cuma itu kalau dari saya pribadi, dan belum bisa memastikan benar dan tidaknya. Karena apa? Kita kalau ingin mengetahui dengan kejadian seperti ini, kita harus tahu juru kunci atau pakujannya dulu. Kita tahu pakujannya, lalu kita tanya ke beliau, benarkah makam demikian dulu bangunannya seperti ini, ataukah nisannya dulu seperti ini. Nah, bisa dicocokkan dengan kata-kata si pakunjan tersebut. Jika pakunjan itu mengatakan, iya mas, dulu nisannya memang semacam ini dan ini replikasi ulangnya, nah saya baru bisa mengatakan makam Mbah Dipo era Mataram Islam. Sama dengan nisannya Mbah Siwo tadi. Cuma di sini nggak ada makam-makam yang sepuh. Kayak makam yang sepuh ini cuma batu-batu alam, tanpa guratan atau tanpa apa istilahnya, tanpa ukiran. Oh, iki kak ono siji kak. Bismillah. Oh, tapi batu putih. Oh, ini makam baru kalau ini. Wafat tanggal 17 bulan 10 1969. Ini makam baru, makamnya sepuh. Cuma perkiraan makam sepuhnya ya ini makam Mbah Dipo ini.
ora ono. Ya. Misalnya diganti kabel, jadi angel untuk mengetahui siapa beliau, berasal dari mana. Ya cuma bisa mengetahui ini yo dengar-dengar dari cerita rakyat. Kadang cerita rakyat itu dikait-kaitkan dengan hal kekuasaan, biasanya dikaitkan dengan era Majapahit, terus dikaitkan dengan silsilah dari Siliwangi turun lagi sampai Raja Brawijaya V yang menguasai Majapahit kala itu. Nah, seperti itu. Jadi paling dengernya cuma seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengaraninya. Piye mengaraninya iki jan aku kebingungan toh kata-kata. Tidak bisa mendoktrin. Keren. Mendoktrin beliau dari mana. Ya seperti itu aja. Menyimpulkan. Oh, menyimpulkan. Ya.